Kami semua di studio sehat-sehat saja. Sekedar informasi pemirsa kalau Anda nggak nanya. Tapi salam sehat juga kami kirimkan dari studio 3 Metro TV Jakarta kepada Anda pemirsa setia Go Healthy dimanapun berada. Saya Coki Sitohang, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di awal saya ingin ingatkan, pemirsa kalau Anda punya cerita mengenai riwayat kesehatan, cerita-cerita masa lalu yang nggak begitu enak sebenarnya untuk didengar kembali bagi diri Anda, tapi bisa jadi cerita itu inspirasi bagi orang lain. Silahkan kirimkan cerita Anda kepada kami ingin mengundang Anda menjadi narasumber di program Go Healthy. Hari ini yang akan bersama dengan saya ngobrol bareng soal kesehatan adalah dua orang praktisi kesehatan, Bang Paidon Lumbantoruan dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat. Salam sehat, Mas Gimana, Bang Joki sehat? Sehat, Bang. Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita juga sehat semua di sini. Amin. Dan kita senang di sini bersama Oma. Kita akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Good. Betul sekali ya. Untuk pemirsa di rumah harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Oma Iren sudah ada di studio. 72 tahun usianya dan dalam keadaan sehat. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah Oma. Mari kita mulai dengan benar atau salah. Cukup periksa kesehatan hanya ketika sakit saja. Menurut Oma, pernyataan ini benar atau salah? Kalau menurut saya benar karena saya sendiri seperti itu. Apakah pernyataan ini benar, Bang Paidon atau Mas Nurman? Ya salah dong Mas Coki ya. Untuk pemeriksaan kesehatan itu adalah kita mau tahu nih kondisi kesehatan kita seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat sendiri program pemerintah tuh ada banyak Oma. Ada yang preventif, ada yang kuratif, ada yang rehabilitatif. Nah kita sekarang sudah menuju ke arah yang dia preventif. Artinya kita harus tahu kondisi kesehatan kita bahkan sebelum kita sakit. Wow. Jadi dengan pemeriksaan seperti ini kita tahu nih, oh ternyata Oma dilarang nih makan ini gitu. Oh, Oma ternyata harus membatasi makanan ini gitu. Jadi salah ya Oma ya. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah mau periksa kesehatan, itu kita usahakan kita dalam kondisi yang masih baik-baik saja. Jadi pernyataan ini pemirsa, cukup periksa kesehatan hanya ketika sakit saja adalah pernyataan yang salah atau keliru. Sekarang yang kedua, benar atau salah? Hati-hati, penyakit jantung bisa menular. Menurut Oma, benar atau salah? Kalau menurut saya salah ya. Karena saya sering mendengar bahwa jantung itu tidak menular katanya. Tapi ada faktor turunan. Jawaban Oma betul bahwa itu salah. Jadi penyakit jantung tidak bisa menular. Karena penyakit jantung itu bukan penyakit infeksi seperti flu ya. Tapi nih, pola hidup yang tidak sehat yang bisa bikin penyakit jantung bisa menular. Pola hidupnya Polanya yang Pola menular. Oke. Penyakit jantung sih enggak. Artinya senang makan yang bersantan, yang bergoreng, kemudian pola hidup yang suka merokok, itu bisa menyebabkan berisiko penyakit jantung. Jadi pemirsa kalau masih ada melakukan pola hidup yang tidak sehat, saya kira memang harus dihentikan sekarang. Sebab apa? Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan sekarang nanti bisa muncul di masa depan. Atau mungkin Anda sakit sekarang itu adalah akibat dari pilihan Anda di masa lalu. Bagaimanapun kami menganggap Ibu Iren adalah ibu bagi kami. Makasih. Dan kami ingin belajar sesuatu tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu dari kehidupan Ibu Iren, khususnya mengenai masalah kesehatan. Berikut adalah profil beliau. Irene Santioso. Di usianya yang sudah 72 tahun ini, ia kerap merasa khawatir dengan berbagai masalah kesehatan. Sebab sudah setahun terakhir, ia mengetahui gula darah dan kolesterolnya tinggi, bahkan di dimernya pun tinggi. Irene dikatakan mengalami pengentalan darah. Tentu, hal ini sangatlah beresiko bagi kesehatannya. Terlebih Irene juga memiliki pengalaman pahit, yakni suami tercintanya meninggal dunia pada 2016 lalu karena masalah ginjal dan jantung. Tentu hal ini membuatnya menjadi lebih khawatir. Irene pun menduga, selain karena faktor usia, masalah kesehatan ini muncul akibat pola hidupnya selama bertahun-tahun. Irene berharap kesehatannya bisa segera membaik. Ia tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Dari ceritanya kita jadi makin kenal siapa Ibu Irene Santioso ya, betul ya? Ya. Ibu, ternyata ada kekentalan darah ya? Betul. Apakah pola makan, pola hidup sang suami dulu waktu masih bersama dengan ibu cukup berpengaruh terhadap pilihan-pilihan makan ibu juga? Saya rasa ada ya. Karena biar bagaimanapun apa yang suami saya makan pasti saya juga ikut makan. Tapi saya ya tidak seperti apa yang dia lakukan. Dia luar biasa makannya. Nggak bisa ditahan, nggak bisa diatur. Kalau saya kasih tahu dia selalu jawabannya
kalau memang udah waktunya mati ya mati aja. Simple jawabannya sampai dia. secuek itu. Betul. Dengan kekentalan darah yang Ibu alami, bagaimana kondisi Ibu sekarang? Ya saya tidak merasa ada perasaan sakit atau apa-apa ya, tapi saya juga ada perasaan takut juga karena orang bercerita bahwa kalau pengentalan darah itu ya kemungkinan bisa saya stroke atau penyakit-penyakit yang lain yang gampang begitu ya. Benar. Nah mulai itu saya juga stres juga saya mendengar Iya. cerita-cerita seperti itu. Hari ini pemirsa, sebelum syuting ini dilaksanakan, kami melakukan pengecekan kesehatan secara dasar kepada para narasumber kami. Yang pertama adalah ini yang kami cek untuk Ibu Iren, kolesterolnya. 252 ini sambil mohon dikomentari, Abang dan Mas. Kadar kolesterol normal itu adalah di bawah 200. Bisa dibayangkan jika di atas 200, apalagi 252. Yang tadinya Oma 1 tahun yang lalu itu ada pengentalan darah ini masih terjadi hingga saat ini. Bisa dibuktikan dengan tingginya kadar kolesterolnya. Tensinya juga nih, tensinya di angka 166/90. Tensi yang normal itu adalah 120/80. Ini ada 2 masalah nih yang harus kita perbaiki, tensinya dan kolesterolnya yang tinggi. Hati-hati Oma bahwa tensi itu sudah menjelang krisis hipertensi. Kalau sudah seperti ini, risiko serangan jantung, stroke, atau sakit ginjal itu udah menanti di depan mata dan prosesnya sudah panjang. Kalau udah seperti ini, ya udah harus datang ke dokter, minta obatnya dari dokter. Ya. Betul. Ya, dan dikonsumsi. Oma kan tidak pernah melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan dalam. Jadi kita tidak tahu, tidak bisa melihatnya dari luar. Saya kasih gambaran dikit ya. Ini adalah tubuh kita, Oma. Ini, Oma. Kalau dari luar, kita itu cuma bisa melihat ada kulit dari luar. Itu yang terlihat di bagian luar. Tapi kalau kita lihat lagi di lapisan-lapisan kulit di bawahnya, itu terdapat otot, pembuluh darah, terdapat juga syaraf di sana. Kalau misalkan terjadi sesuatu, artinya misalkan pembuluh darahnya rusak, yang terjadi adalah organ-organ penting di tubuh kita seperti otak, jantung, ginjal. Ini akan terbebani yang tadinya harusnya mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang baik, ini tidak bisa ternutrisi dengan baik. Yang nantinya kemampuannya itu akan menurun secara perlahan. Bang Paidon, kalau misalkan dari pembuluh darahnya sendiri gimana Bang Paidon? Ini kan pembuluh darahnya yang keluar dari jantung besar ya Oma ya. Kan bercabang-cabang. Ini. Ya. Nah ini kalau misalnya pembuluh darahnya sehat, dia seperti ini, mulus. Sekarang kita lihat. Kalau misalnya kita mulai mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol, tinggi gula, bersantan, dinding dalam pembuluh darah mulai tergesek tuh. Kalau dibiarkan makin lama makin menyempit seperti ini. Kebayang nggak kalau pembuluh darah yang menuju ginjal sudah mulai menyempit seperti ini, yang menuju mata, yang menuju otak. Artinya apa? Artinya aliran darah, suplai darah ke organ tersebut berkurang. Berarti fungsinya pun berkurang. Berfungsinya berkurang. Nah, loh kalau udah sampai ngeblok begini gimana, Ini apa, Oma? Bang? Sampai begini. Nah, itu jadi sumbatan. Itu penyumbatan itu. Terjadi penyumbatan. Iya. Sumbatan ya, Om. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah mengalaminya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, darah normal kita tuh seperti apa sih sebenarnya? Dia seperti cakram. Ini Om. adalah sel darah merah kita atau kita sebutnya eritrosit. Eritrosit ini dia manfaatnya banyak atau fungsinya banyak bagi tubuh kita. Salah satunya adalah mengantarkan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau darah kita normal ini baik-baik saja, nutrisinya akan terhantarkan dengan baik. Tapi jika sudah ada kolesterol tinggi, gula darah tinggi, bahkan ada pengentalan darah tinggi ditandai dengan dedimer, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sel darah merah ini dia akan berkumpul, Oma. Dia akan membentuk suatu gumpalan yang nantinya ini bisa menyumbat di mana saja dan kapan saja. Sumbatan ini kalau misalkan terjadi di jantung, maka terjadilah serangan jantung. Tapi kalau misalkan terjadi di otak, stroke, ini harus kita waspadai, Oma ya. Jadi kita harus jaga nih. Cara menjaganya bagaimana? Yang pertama adalah kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat. 4 pilar, Oma. Makan sudah dibagusin belum, Oma? Belum ya. Olahraga sudah diperbanyak. Itu juga belum. Itu juga belum ya. Kemudian stres gimana? Saya rasa sebagai manusia selalu ada ya stresnya itu. Betul. Tapi kita harus tahu cara mengatasinya ya Oma ya. Kemudian tidur, Oma, tidur gimana? Kalau di rumah saya selalu jam 10 saya harus tidur. Baik. Jadi kalau kita lihat 4 pilar pola hidup sehat ini harus tetap dijalankan, Oma. Dan kita bisa tambahkan yang namanya teknologi low level laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Mas Norman udah cerita tentang teknologi laser. Karena apa? Udah telanjur nih.
Ya. Maka tadi ingat ke dokter, obatnya harus dikonsumsi. Makan diubah, buah-buahan rutin, semangka, timun, melon tiap hari, air putih cukup, olahraga ditambah, dan penggunaan teknologi laser. Ini teknologi yang baik sekali membantu untuk satu, dia bisa membantu membuka pembuluh darah Oma. Jadi kalau udah ada sumbatan, dia bantu dibuka dulu sehingga aliran darah lebih lancar. Kedua, dengan bantuan teknologi laser penggumpalan diurai, dengan demikian aliran darah lebih lancar, sehingga obat dan nutrisi yang dimakan itu bisa sampai di target organnya lebih baik, sambil pembuluh darah itu mungkin tubuh membantu membersihkan dirinya sendiri. Iya. Dengan demikian kita bisa punya peluang lebih sehat. Jadi dengan membantu diri kita menggunakan teknologi laser, kita sedang membantu proses pemulihan dan memelihara kesehatan kita. Pemirsa, Oma Iren di usianya yang ke-72 tahun merasa tubuhnya baik-baik saja. Sehat-sehat aja, nggak ada keluhan. Tapi begitu dicek kesehatannya, ternyata kondisi darahnya ada kolesterol tinggi, tensinya juga nggak kalah tinggi. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan urgensinya, pentingnya saat ini juga untuk menggunakan alat kesehatan Dr. Laser ataupun Equalaser Ultimate untuk membantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja, di waktu terbaik Anda. Cukup menggunakannya di garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dr. Laser maupun Equalaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya, manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, dan manfaatnya adalah tentu saja dapat mengendalikan tensi yang tinggi tadi. Silakan hubungi nomor telepon yang tertera di layar saat ini. Tim call center kami sudah standby untuk melayani kebutuhan Anda. Ada juga layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Kami ingatkan pemirsa bahwa produk Dr. Laser atau Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Buat Anda yang merupakan penyandang hipertensi, yuk ikuti pola makan seperti ini. Yang pertama, batasi konsumsi gula per hari, yaitu kurang dari 4 sendok makan per hari, dan jangan ditambah-tambah lagi nih dengan minuman manis. Lalu yang kedua adalah batasi konsumsi garam, kurang dari 1 sendok teh per hari, dan hindari makanan yang sifatnya kemasan maupun makanan cepat saji. Lalu yang ketiga, batasi konsumsi makanan berlemak atau makanan yang digoreng. Kalau misalkan mau digoreng, setidaknya kurang dari 5 sendok makan minyak goreng yang boleh dipakai untuk 1 harinya. Lalu yang terakhir adalah kita harus makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Minimal adalah 400-500 gram buah atau sayuran harus dikonsumsi per hari untuk Anda yang mengalami hipertensi. Tentunya kendalikan juga tensi Anda dengan menggunakan teknologi laser. Anda masih di Go Healthy bersama saya Coki Sitohang. Ini ada Ibu Iren, pemirsa usianya 72 tahun dan angka-angka pemeriksaan kolesterol dan tensinya tidak baik. Tensi Ibu 166/90. Kemudian kolesterolnya yang ada di 252. Sebelum kita ke solusinya para praktisi kesehatan, apakah ada upaya tertentu dari Ibu yang Ibu sudah lakukan dalam rangka memperbaiki kualitas kesehatan belakangan ini, Ibu? Ya mungkin saya hanya menjaga pola hidup ya, pola makan, pola tidur dan sebagainya. Tapi untuk kontrol ke dokter itu yang saya tidak melaksanakan. Secara rutinnya maksudnya? Ya, betul. Kenapa, Bu? Karena saya merasa saya sehat, saya tidak merasa ada keluhan-keluhan apa-apa di tubuh saya. Saya masih bisa sampai 4-5 jam. Ceritanya gini ya Om Ayam, ada 2 jenis orang, ya ada 2 tipe. Ada tipe orang yang dia sangat sensitif dengan perubahan pada kondisi tubuhnya. Misalkan tensinya naik sedikit saja atau kolesterolnya naik sedikit saja, maka akan diberi sinyal di tubuhnya, rasa tidak enak, pusing, atau apapun itu. Nah, ada tipe yang kedua, ini tipe yang Oma. Nggak ada rasa apa-apa. Tapi jangan salah Oma, yang namanya hipertensi atau tensi tinggi, ini julukannya adalah the silent killer. Jadi jangan pernah kita abaikan yang namanya hipertensi, karena komplikasinya banyak sekali, mulai dari mata, otak, jantung, bahkan ke area ginjal kita itu bisa terdampak karena tensi yang tinggi. Jadi solusinya adalah kehadiran teknologi laser harus diterima juga oleh lansia seperti Oma ini ya, Bang? Betul. Jadi ada solusi dasar, kita udah bahas tadi, obat yang dimakan, pola hidupnya diubah, makan yang sehat kita
kerjakan. Kemudian jika Anda bisa mengkondisikannya atau mengadakannya, maka penggunaan teknologi laser adalah alat bantu yang baik untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Tadi di awal kita udah cerita bahwa ada Oma mengalami pengentalan darah. Ya, ada pemeriksaannya. Ya. Dengan bantuan teknologi laser, apa yang terjadi pada pengentalan darah itu? Seperti ini, Oma, darahnya menggumpal nih. Kalau kayak begini, kemudian dikasih teknologi laser yang ada sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, maka penggumpalannya terurai. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita upayakan memilih makan yang sehat, berolahraga, itu ntar memberikan hasil yang optimal, bahkan bisa maksimal. Nah, teknologi laser ini ternyata manfaatnya juga bisa untuk mengembalikan tingkat dari sel-sel tubuh kita sendiri. Jadi sel kita lebih rajin lagi nih, mengubah yang gula menjadi energi, mengubah kolesterol ini menjadi dinding sel lagi. Dengan begitu, kolesterol, gula darah menjadi lebih terkendali dan pengentalan darah sudah bisa kita kendalikan dengan baik. Bu Iren, sebelum kita ngobrol panjang lebar tadi mengenai teknologi laser, begitu ada kata teknologi laser yang muncul di pikiran Ibu, apa sih? Ya, yang muncul juga saya mau mencoba. Mau mencoba, oke. Tapi apakah Ibu sudah pernah dengar sebelumnya tentang teknologi laser? Mungkin pernah ya, tapi karena saya merasa tidak membutuhkan, jadi tidak terlalu memperhatikan ya. Jadi sinar laser itu adalah satu sinar yang spesifik dihasilkan oleh satu teknologi yang tertentu lah ya, nanti sinarnya tajam, dia seperti garis. Intensitasnya bisa diatur, Oma. Nah, sekarang kita bahasnya adalah laser untuk kesehatan pembuluh darah dan darah. Tinggal kita dipakai di pergelangan tangan, dan nanti sinarnya juga dulu teknologi laser yang buat kesehatan darah, pembuluh darah ini, itu dulu cuma satu warna. Sekarang udah ada 3 warna, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Teknologi laser yang kita bahas ini udah terdaftar di Indonesia, resmi sama pemerintah. Nah, ketika Anda pakai, nanti dia membantu apa? Dia membantu pertama tensi tinggi. Kenapa? Dia merangsang oksida nitrit. Jadi oksida nitrit itu adalah molekul yang bisa membantu membuka pembuluh darah. Memang cuma dipakai di sini doang. Ya. Ya, tapi nanti pembuluh darah kita nggak buka. Jadi kalau kita pakai teknologi laser seperti ini, pembuluh darahnya dengan adanya laser disinarin, nanti pembuluh darahnya bisa melebar seperti ini. Melebar. Nah, sehingga apa? Tekanan darah kita bisa turun. Nah, yang terbaru juga ada ekstensinya. Jadi kita pakai di pergelangan tangan kita, nanti ekstensinya itu seperti kabel, nanti masuk ke hidung. Jadi sinar lasernya itu bisa ada di hidung kita. Sirkulasi darah di kepala itu lebih cepat sampai. Yang sudah menggunakan ini nih, yang di hidung nih, apa yang dirasakan biasanya? Banyak yang merasa matanya lebih terang melihat. Kemudian tidurnya bisa lebih lelap. Kemudian mikirnya bisa lebih jernih. Kenapa? Aliran darah ke otak lebih banyak suplai darahnya. Manfaat ini, Oma, pemirsa bisa dapatkan. Dengan apa? Ya dengan punya alatnya dan pakai. Betul. Rutin 2 kali sehari. Kesehatan bisa menjadi milik Anda. Oma kan hobi dansa nih, ya kan ya? Pada orang yang lanjut usia, kadang-kadang ini rasa nyeri di area-area tertentu di tubuhnya. Misalkan kalau orang dansa biasanya di tumit atau di lutut. Oma nanti bisa tuh taruh teknologi lasernya di area lututnya. Dengan begitu akan mengurangi proses peradangan di area sana sehingga rasa nyerinya jauh lebih berkurang lagi. Kebetulan adik saya udah pakai. Adik saya pakai karena dia ada jantung ya, terus ada gulanya juga tinggi gitu. Tapi ternyata sekarang saya juga berpikir kepengen punya juga dong. Jadi kepengen punya juga. Saya ingin bagikan satu cerita dari orang yang sudah menggunakan teknologi laser dan terbukti sudah meningkatkan kualitas kesehatan mereka, dimulai dari darah dan pembuluh darah tentunya. Mari kita cek. Kebetulan saya nggak ada keluhan apa-apa ya, selain mungkin kolesterol aja sih. Setelah saya menggunakan alat itu, banyak perubahannya, efeknya ke diri saya. Jadi saya lebih fresh. Dulunya saya sempat ada kolesterol ya. Itu setelah saya cek lagi, alhamdulillah udah normal lagi. Terus tensi juga nggak ada masalah. Untuk masalah tidur juga saya lebih nyaman ya. Itulah cerita mereka yang harusnya juga membesarkan hati kita dan menambah semangat, juga memberikan pengharapan. Teknologi laser sudah hadir, ada di sekitar Anda. Tinggal Anda terima, ambil, peluk, dan manfaatkan apa yang baik dari situ. Mari kita kembali ke Oma sedikit pemirsa untuk mengingatkan Anda bahwa Oma Iren punya deretan cerita rapor merah yang nggak baik sebenarnya soal kesehatan. Kadar gulanya pernah mencapai 210, kadar kolesterol tinggi, kemudian D-dimer tinggi mencapai 1600, dan tentu saja mengalami pengentalan darah.
Sejauh ini kita ngobrol, apa yang Oma dapatkan? Oh, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang membuat saya betul-betul menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu tidak betul. Jadi saya berusaha untuk mulai sekarang saya mau rutin untuk kontrol ke dokter. Harapan saya ya saya mesti sehat, Amin. sembuh ya dari kolesterol yang tinggi, terus hipertensi. tekanan darah, hipertensi itu kekentalan yang darah. saya khawatirkan sekali tentang hipertensi ya, karena saya takut stroke. Sebetulnya apa yang dikerjakan Oma tidak 100% salah. Saya malah bisa bilang 70%, 80% sudah baik. Buktinya sampai umur 70 berapa? 72 tahun masih hidup dan masih bisa beraktivitas. Kita hanya butuh menyempurnakan dikit ya. Yes. Pemirsa juga mungkin sama. Untuk yang udah ada gejalanya, jelas obat dari dokter harus dikonsumsi, pola makan sehat harus dikerjakan, olahraga harus, itu adalah kebutuhan tubuh kita. Dan jika Anda bisa mengusahakannya, saat ini usahakanlah Anda mempunyai teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Pakai teknologi lasernya 2 kali sehari untuk membantu, mendukung, melengkapi pola hidup sehat Anda. Oma Iren, terima kasih banyak ya sudah berbagi tentang riwayat kesehatan dengan kami. Dan saya berharap apa yang tadi sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan tentang pentingnya mengatasi tensi dan kolesterol tinggi, ini jangan sampai Oma jadi abai lagi. Sehingga Oma bisa terhindar dari komplikasinya. Ya, sama juga dengan pemirsa, ini berlaku juga untuk pemirsa dan juga saya. Dan saya berharap kita semua tercerahkan tentang manfaat dari teknologi laser. Dan segera mau take action. Saya sih sudah. Gimana dengan Anda pemirsa? Ambil langkah untuk ikut menggunakan teknologi laser supaya manfaatnya kita terima lebih awal dan khususnya bagi para lansia tetap memiliki kualitas kesehatan yang semakin meningkat. Saya ingatkan kembali pemirsa bahwa alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa di mana saja dan dilakukan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita, 2 kali sehari, durasinya antara 15 sampai 60 menit, nanti Anda yang menyesuaikan. Dan cara kerjanya adalah sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di sini. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide atau oksida nitrit ya Bang ya. Sehingga fungsinya, manfaatnya dapat kita terima, yaitu melenturkan, melebarkan pembuluh darah, dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Penasaran bagaimana cara kerjanya pada tubuh Anda? Hubungi nomor yang tertera di layar sekarang. Ayo, angkat teleponnya, kami siap melayani. Inilah tim call center yang kami persembahkan bagi Anda. Saya ingatkan, tidak bosan kami sampaikan hal ini secara publik. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingatnya apa? Dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Pernyataan yang selalu Anda ingat apa pemirsa? Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Jadi segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oma Iren, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Bang Paidon, Mas Nurman, terima kasih buat semua ilmu, pencerahan, dan motivasinya. Juga buat pemirsa yang sudah setia di Go Healthy. Thank you very much. Thank you for watching. Kami tunggu Anda untuk menyampaikan kritik, saran, masukan lewat email yang tertera di sini. Saya Coki Sitohang, pamit sebentar. Ketemu lagi di episode berikutnya di Go Healthy. Metro TV